Indonesia, negeri kaya budaya dan pemandangan indah, juga punya banyak cerita rakyat dan mitos. Di antara cerita-cerita itu, ada sosok hantu yang terkenal banget, namanya Kuntilanak. Hantu ini digambarkan sebagai perempuan cantik berambut panjang berbaju putih, tapi jangan tertipu, kecantikannya cuma kedok. Katanya, Kuntilanak sering muncul di tempat-tempat sepi, apalagi yang pernah ada kejadian sedih atau kematian. Kalau kamu mencium bunga Kamboja, hati-hati, bisa jadi itu tandanya Kuntilanak ada di dekat situ. Kuntilanak bukan sekadar cerita bohongan loh, ceritanya udah di bagian dari budaya kita turun-temurun. Asal-usul Kuntilanak selalu dipenuhi cerita sedih dan berhubungan erat dengan budaya patriarki di Indonesia. Cerita yang paling terkenal bilang kalau Kuntilanak itu arwah penasaran perempuan yang meninggal saat melahirkan. Kematian tragis ini, yang sering dikaitkan dengan kurangnya perawatan kesehatan atau tekanan sosial, mengubahnya menjadi hantu pendendam. Amarahnya ditujukan kepada orang-orang yang masih hidup, terutama laki-laki. Cerita lain menyebutkan Kuntilanak adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan. Arwahnya gentayangan untuk balas dendam kepada para pelakunya. Versi ini menyoroti betapa rentannya perempuan dalam masyarakat patriarki dan sulitnya mendapatkan keadilan. Apapun cerita aslinya, Kuntilanak menggambarkan ketakutan dan kecemasan yang terkait dengan perempuan, peran ibu, dan ketidakadilan sosial. Keberadaannya menjadi pengingat akan konsekuensi kekerasan terhadap perempuan dan dampak panjang dari tragedi dan pengkhianatan. Walaupun ciri-ciri utama Kuntilanak sama di seluruh Indonesia, ceritanya, seperti banyak cerita rakyat lainnya, punya versi berbeda-beda di setiap daerah. Di beberapa daerah, Kuntilanak dipercaya bisa berubah wujud, misalnya jadi kucing atau burung, untuk mengintai korbannya. Di versi lain, dia dikisahkan punya peliharaan anjing-anjing galak yang selalu mengiringinya. Perbedaan-perbedaan ini justru bikin cerita Kuntilanak makin seru dan menunjukkan beragamnya budaya di Indonesia. Meskipun begitu, inti ceritanya tetap sama, hantu perempuan pendam yang mencari keadilan atau kebebasan dari nasib tragisnya. Cerita Kuntilanak masih terus hidup di Indonesia, kisahnya jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama untuk menakut-nakuti anak kecil. Kehadiran Kuntilanak juga merambah ke dunia hiburan, seperti film, buku, bahkan lagu. Sosoknya jadi langganan di film horor Indonesia, ceritanya bikin bulu kuduk merinding. Sampai sekarang pun, cerita tentang orang yang ketemu Kuntilanak masih sering kita dengar. Kepopuleran Kuntilanak yang abadi menunjukkan betapa kuatnya pengaruh cerita rakyat dalam membentuk keyakinan dan ketakutan. Ceritanya, yang diceritakan turun-temurun, terus bergema di hati masyarakat, mencerminkan ketakutan dan kecemasan sosial yang tak lekang oleh waktu.